Ya nak, laka kongkon siapa ngerokok? Karena dalam urusan rokok itu ada seseorang yang hanya membawa korek tapi tidak membawa rokok. Karena orang itu berprinsip, berpikir kalau seandainya memiliki korek, kapan waktunya ada orang minta korek atau minjem koreknya, dia bisa minta sebatang dari pemilik rokok. Itu namanya perokok optimis. Ada lagi orang yang gak bawa korek tapi bawa rokok. Tapi di hatinya memiliki rasa ketakutan, kekhawatiran ketika dia meminta korek atau meminjam api, meminta api dari pemilik korek. Dia khawatir, ketakutan rokoknya dipinta sama yang punya korek. Itu namanya perokok pesimis. Ada orang yang doyan ngerokok tapi nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Iku arane pengemis. Ana maning wong teka ora gawa korek, balik gawa korek. Iku arane curanrek. Igawe ketelimbung wong nyolong korek mah. Mending hilang motor, laporan polisi beres urusan. Jika ustadz sabar baik, jika polisi nanti saya uruskan. Tapi hilang korek mah kabeh weruh. Korek kita ning endi mau kan ya? Padahal wong telu doang kumpul, tapi hilang. Sing loro ditakoni orang ngaku, ya berarti kita sing maling. Masa iya korek kita sing maling? Ku gara-gara korek ketelimbung dewek korek. Jabarine ge ala kasih ngajari kongkon ngerokok, bisa dewek tuku dewek belajar seselumputan saiki wajar orang ketuku ge wong lagi corona. Masih ana ta corona? Jangan kasih nganggo masker, duduk berdekatan kan. Maka wedine wong kalian ya. I deleng ning kampung liyan nakasih wani nutup jalan mun kematian kecuali tablik akbar kaliawi nutup jalan nelung dina doang. Berarti seminggu ke aspal ke disewa. Di masa corona ini banyak orang yang berpikir salah paham, bukan mendekatkan diri kepada Allah tapi lari dari Allah. Dia amin lari dari Allah. Keren, jauh dari Allah. Amin. Nah ya wajar musola kosong ya. Terawih pengining kayaknya jam 10 kita mau peragat mangan bakso iki assalamualaikum dalik terawih deh ngampra. Wedining corona tapi jam 10 mau bakal mati bukan lan pas bisa jam 8 masih anak corona tekan jam 10 ning duhur melaka. Makanya terawih ning kayaknya jam 10. Karena terawih coronanya tekan jam 10 doang. Jam 10 tekan terusnya melaka corona mana. Pada bae mati mati, Pak. Lagi tahlil. Gara-gara corona ini luar biasa. Sehat Allah. Karena berprinsipnya kita senang jauh dari Allah, yang padahal Allah itu menantikan kehadiran kita di saat musibah cobaan Allah berikan. Ada nggak orang yang taqarruban ilallah, yang mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah. Kita kan ibadah kayak uang ning gawa motor ning lampu merah. Ibadah kita kin lamun sewise salat kayak uang gawa motor gawa mobil ning lampu merah. Semua tujuan pandangan pasti ke lampu merah. Semua hati keinginan pasti menantikan datangnya lampu hijau. Kalau seandainya kita berdua berdampingan dengan orang yang bawa motor ditakoni, Kang nonggoni apa? Lampu hijau. Begitu lampu hijau ditinggalin, mau ditonggoni. Terus lampu hijau makan Melayu wong ini gawang ngebut bahkan. Ibadah kita seperti itu. Kita juga sholat begitu assalamualaikum, ana sing langsung balik. Man tarokal wirda fahuwa qirdun. Siapa orang yang meninggalkan zikiran setelah sholat, maka diserupakan dengan monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik yakin orang khusus salat wong. Pasti ana sing dipikir. Lantas kita mengetahui tentang sholat dari mana? Tolabul ilmi. Ning kaliawi mau pondok pesantrennya wake kiyaine wake. Bahkan dijulukin saat ini yang dahulunya Kaliawi itu kampung Jawara, sekarang kampung santri. Alhamdulillah. Kampung santri pun berarti sesarungan kabeh. Hari ini mau kampung santri orang sesarungan. Wayahe adan dohor ya wong telu tetep sing salat mah.
Majlis zikir, majlis taklim wake tapi sing belajar nih musola lah kan ning kaliawi mah pengajian ning di musola ning masjid. Kita tekan apal subuh salam ku ngajine tekan apal kita. Kuon-kuon bae wong. Sakit lebah rekaman wong pun orang ngerasa nih batuk. Cobalah lebah rekamannya batuk mah pasti dinenginum ku ning masjid. Kuon maning. Jika kampung santri yang ngaji di masjid menjelang adzan iki kan laka. Belajar ilmu itu sejak kapan? Mulai dari belayan kasih sayang ibu sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Lagi sakaratul maut kita kan ditalkini, tekan mati ditalkini maning. Belajar sampai ke liang lahat. Hari ke petang-tang peteng teng ibadah nilai uang pakai uang iya. Salah wudu nih baik beneran kita orang ngaji uang baru sombongnya lu. Sombongnya luar biasa, baru sedikit ilmunya. Tapi sombongnya luar biasa. Yang lebih serem lagi, ada orang sombong yang tidak merasa dirinya sombong. Merubah. Ada orang sombong yang tapi tidak merasa bahwa dirinya sedang sombong. Kayak kalian contoh. Kadang kita ini mendengar obrolan dengan orang lain seperti ini ucapannya. Maaf ini mah, bukan mau sombong. Wingi tuku motor kita lorong. Jadi jaluk maaf orang gelem sombong tapi ceritanya motor lorong. Ini orang yang mau sombong tapi nggak ngerasa dirinya sombong. Senajan maaf dimin nggak tetep sombong mah sombong. Maaf gin mah, bukan ngomongin orang ya. Ini malah lagi cerita. Maaf pertamanya mah benar. Tapi ceritanya tentang orang lain, keburukannya bukan kebaikannya. Pada baik pemagibah, ngobat, namimah dan yang lainnya di dalamnya. Jadi jangan berbicara tentang ilmu dan akhlak ataupun adab di media sosial kalau kamu belum pernah merasakan hidup nyantren, belum pernah jadi santri yang tulen. Jangan pernah berbicara tentang ilmu dan adab di media sosial. Orang yang nggak pernah punya dosa bahkan digratiskan oleh Allah, nggak ibadah nggak apa-apa, wong gila doang. Orang yang nggak pernah ngejelek-jelekin orang lain, yang nggak pernah ngadu domba, itu orang gila doang. Berarti kalau berbicara hanya adab tanpa ilmu, orang gila punya adab. Ngomongin wong orang elok wong kapak sing arep ngacok ngobrol lagi. Tapi tetap walaupun dia berakhlak, walaupun dia beradab, dia tidak memiliki ilmu, disebutnya wong edan. Kalau ada orang yang punya ilmu, nggak berakhlak, ya namanya manusiawi. Terkadang ada juga yang menilai hanya keburukan kita saja yang dinilai. Jadi kalau seandainya kita mau mengenal sifat 20-nya Allah, sifat wujud bidang bakonya Allah, maka bersihkan terlebih dahulu hati. Rambut sampai ujung kaki kita ini sama kalau hati berbeda. Nggak ada yang sama hatinya. Bemikian ki anak apa sih ngegerutu? Aja suwe-suwe mah ceramahan. Sira mataka lebah yasin innama amruhu idza arada ayakula lahu kun fayakun. Takadina rokok. Di neteh sira mah enak bae ngadeg ge. Kita wong mendodokin arep menggeser premen arane kursi mengkenen bieu. Tapi saya kemarin baru berobat, kata dokter. Ini karena banyak berbicara hingga akhirnya tenggorokan ini mengalami kerusakan sedikit, kata dokter. Terus apa obatnya, Dok? Obatnya itu minum larutan cap kaki 3 yang di kaleng. Terus ada apa lagi, Dok? Lagi cerita. Tenang, oh, hati mah konon, lagi cerita. Apa? Terus perintahnya apa lagi, Dok? Kata dokternya, jangan minum secara langsung, khawatir menyebabkan sariawan yang parah. Kenapa? Ketika diminum bibir kita kena kalengnya. Terus makin sedotan minum. Tebek berobat nikosasi. Obatnya numpuk bukan harus diminum maka. Ya orang tablik akbar, orang kemusibahan minum doang 6 ribuan. Kota ganti buka amplop. Ini permasalahan hati. Kaji dulu hati kita, baru kita bisa menilai ibadah orang lain.
Karena kita ini yang namanya wujud kidam bako, sifat Allah yang 20 yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah kita hafal, tapi kita ini hanya menikmati nikmat Allah yang memang benar terasa oleh tubuh kita. Alhamdulillah. Lorok ya kalau Baji Muhar. Apa minum larutan Pak ya? Wong lagi cerita, orang nyindir, mau hati belok mah nyindir. Orang pada cerita angkas berobat, jadi dokter mengkono. Tenang bae aja iri orang bakal tekan akhir wong belum dibuka. Orang mungkin dodok dimin ngabuka kaling lah sementah. Nah ini permasalahan di dalam hati kita ini mensyukuri nikmat Allah ketika nikmat itu benar-benar terlihat dan terasa. Kita hanya mampu mengeluarkan modal 8.000 kita beli dugan. Dibuka dugan tersebut, dimasukkan sedotan ke dalam dugan tersebut, kita minum airnya, setelah habis minumnya kita minta sendok, kita kerok dugannya, kita makan. Itu nikmat Allah. Pernahkah bapak-bapak berpikir, iki banyu dugan sing endi, sing akar tekang dugan pun laka selang, tapi ana banyu ning jero dugan. Kepikir Pak? Ya orang mau rela tuh dugan itu. Ramadan doang, sombong pun ke sore-sore gawe macet doang. Oh, alhamdulillah. Minum aja semua. Ya bukan dewekan minum kan orang enak. Bukan ya bener cerita omatin bener. Wong wake ngomong pun pita suara bisa menyebabkan penyakit. Ya mendingan jaluk. Langsung orang berobat. 35 periksa doang kanan. Oh gejalanya ini ya ini. Wong nakon dimin sedurungnya udah langsung ditebak. Mau apa? Ini dok mau berobat. Kenapa kendalanya apa yang selama ini dikeluhkan? Ya weru tak ne weru mau nih. Loon iba. Kita ini sok pinter padahal loon. Sifat Allah yang 20 kita pelajari, wujud buktinya wujud itu adalah adanya Allah. Bukti adanya Allah, adanya pohon kelapa, pohon tangkil, pohon jengkol, pohon pete dan yang lainnya. Dengan adanya pohon-pohon tersebut berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan pohon tersebut? Allah. Ku tauhid, ngajine mengkon, bisa aja jero-jero tauhid yang komaning. Pikir. Yang kita tahu yang namanya ruku sujud itu tanpa belajar harus praktek. Kita tahu walaupun salatnya bari jejorangan sing semenjak cilik. Dari kecil kita sudah bisa praktek tentang salat, tapi dalam bacaannya mulai dari usolli sampai assalamualaikum wallahu a'lam sing hadir ana sing durung apal doa kita. Allahu akbar kabira wal alah. Jika ustadznya digawe sulit maning, diapali dimin ya doa kita hempot tembek salat. Ngapale 3 tahun orang kapal-apal, orang salat-salat 3 tahun. Kelipen orang salat-salat durung apal doa kita. Karena sebelum kita melaksanakan salat kita ada hukum yang namanya harus mengetahui 7 macam air yang sah dipakai sesuci. Dari 7 macam air tersebut dibagi 2. Asal mula air tersebut datangnya dari mana? 1 dari langit, yang kedua dari sumber bumi. Dari yang 7 tersebut dibagi menjadi 4. Musammas, mutanajis, mustakmal dan yang satunya. Lalu dibagi lagi menjadi 2, yaitu air sekulah sama air 2 kulah, atau air sedikit ataupun air banyak. Panjang kali lebar kali tinggi melebihi daripada 60 cm, maka disebutnya air tersebut adalah air 2 kulah atau air yang banyak. Kurang daripada itu disebutnya air sedikit. Paham lah ya? Ngaji menggenem pae diganggong kok. Karena umat Islam ini sedang ditipu daya. Sebelum kita melakukan itu harus kenal air, baru berwudu. Tata cara berwudu luar biasa. Setelah berwudu kita harus mengetahui hukum istinja, cecewok. Karena tidak sah kita sholat kalau seandainya tubuh kita ini ada najisnya. Lamun cewek kayak orang bersih, maka kita masih ada najis, maka disebut sholatnya tidak sah karena membawa najis. Karena orang sholat aturannya harus suci badan, pakaian dan tempat. Jadi akal-akali kalau wong luar Islam,
Kalau non-muslim kan non-muslim, kafir bukan dimarahi. Non-muslim itu mempelajari tentang hukum fikihnya Islam. Yang namanya istinja boleh menggunakan satu batu dalam bentuk batunya berbentuk segitiga. Kalau seandainya tidak ada yang berbentuk segitiga, boleh menggunakan 3 macam batu yang dipolesin batu tersebut. Kalau itu juga dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, seperti najisnya belum kering ataupun berpindah ataupun kena najis yang lain lagi. Yang kedua, boleh menggunakan air, itu lebih afdol, lebih utama menggunakan air. Bendanya harus kasab salah satunya oleh non-muslim, dipraktekkan mereka ngaji, mereka rubah istinja tersebut bukan dengan benda yang kasab, mereka ciptakan di hotel-hotel, di mall-mall, yaitu istinja cecewok nganggo tisu melembut coy. Makanya jika orang luar negeri lamun main di Indonesia pun antik. Di tempat kami tisu untuk cebok loh. Kok di Indonesia untuk muka? Bahkan ke kondangan kami dilap-lap yang canggung padahal kena cebok. Ini luar negeri. Salahnya mana nih rakus acak-acak. Ini permasalahan di dalam hidup. Kita ini udah banyak dienakin. Dengan adanya penyakit wabah yang baru datang, corona namanya, kita udah dibikin susah lagi kedua kali setelah Ramadan kemarin, sekarang dibikin susah. Masuk sekolahnya melalui billing, sekolahnya pakai kuota. Sekolahnya emang gratis, tapi tuku kuota 80.000 M3 sebulan. Cuman guna perkenalan doang, anak yang nganggo seragam di rumah. Saya Rahmat. Saya sekolah di SD. Waalaikumsalam. Konon doang. Ini sampai dengar kabarnya itu sampai dengan 31 September bisa dimulai pelajaran. Belajar itu bisa dimulai 31 September kalau tidak ada perubahan. Kemungkinan bisa sampai Januari. Siapkan uang Anda jangan untuk beli beras tapi untuk beli kuota. Beli peloon maning anaknya. A gitu. A, B, C bisa. R konon. Sekarang semakin sulit kita ini. Ini yang dimaksud yauma la yanfa'u malun wala. Tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu buah tumbuhan yang diberi nama dengan tumbuhan syajaratul yakin. Yang setiap daun tumbuhan syajaratul yakin tersebut tertulis nama hamba-hambanya Allah, terutama yang ada di bumi. Jadi ketika daun tersebut jatuh bertuliskan fulan, maka makhluk Allah yang ada di langit sudah mengetahui bahwa si fulan tersebut sudah meninggal dunia. Jarak 40 hari si fulan tersebut sudah meninggal dunia. Tapi fulan di alam dunianya masih aktivitas biasa. Padahal makhluk langit sudah mengatakan dia sudah menjadi mayit. Kita ini masih biasa ngojek online, macam-macam. Grab, Gojek, Maxim, merek semen kan. Terus apa maning kan NU Jack, apalah pokoknya lah. Semakin aplikasinya semakin keluar. Tapi yang bawa ojeknya semakin ngeluh. Premen kan sehat kabar, alhamdulillah mah. Terus aktivitas apa sih ngojek mah? Kayak pengen nomor 2,5 sedina. Orang tekang pengikut 250.000 bahkan 300 saya menghasilkan dari Gojek. Tapi saya kira masya Allah, sing subuh meletuk tekang sore meletek cuma 2 penumpang. Apa penyebabnya? Corona maning sing salah. Jangan pernah menyalahkan corona, saya katakan. Sekarang ayo kita balikkan alamnya seperti dahulu. Waktu kamu pertama Gojek, pertama kamu ikut ojek online, yang namanya pengguna ojek online itu yang daftar aplikasinya berapa orang? Ya paling juga batas 300 sampai 500 mat. Oh, berarti penumpangnya banyak? Banyak, karena nggak ada saingan juga mat, waktu itu masih sedikit. Nah sekarang kenapa kok penumpangnya sepi? Kamu tahu nggak? Pikiran kamu dibalikkan lagi ke saat ini.
bahwa penumpang kamu yang tadinya naik motor kamu yang jadi penumpang kamu, mereka daftar aplikasi jadi tukang gojek. Jadi laka penumpang KB jadi tukang gojek. Ya aja nyalahi corona gitu. Kedeleng orang corona. Ya kita ini cuma tahu hukum daripada pengaturan dari pemerintah kan. Waspada, ikuti protokol dengan menggunakan masker. Tempat sujud ada 5, bagian yang 5 tersebut harus menyentuh sejadah dengan tekanan yang apabila ada tepung ataupun kapas, setelah kita habis sujud, maka tepung atau kapas tersebut membentuk raut wajah kita, saking ditekan-tekannya sujud. Salah satunya kening dan hidung. Permasalahannya ente nggak punya ilmu fikih, nggak mau bertanya sama ulama terdekat, kamu sholat pakai masker, hidung kamu terhalang dengan masker, yang apabila ada benda yang menempel di tubuh kita mengikuti gerakan kita, ketika kita melakukan gerakan sholat, ia menghalangi daripada sujud kita, maka tidak sah sholatnya. Benar Baji ya? Tiga hukum fikih. Saya kira pakai wong pelit. Kita salat Jumat lungar ragam sing umah ngobrol loron dekat masjid. Dodok sebelahan, barang gelar karpet gelar sejadah, kita radinnya bisa. Gila ayo. Pelit kebina-bina wong ben. Aturan ngobrol bareng sing umah dekat masjid mah ya wis bae digelarin kanan kiri bae sih. Iku berdewe kan diselonjori kan putih. Luar biasa. Awas balik tak dawan yang negor kita harus tak buang ciduh. Negor mana kita bareng orang. Purik kau Ustaz. Lah iya. Mau sejadah dewekan baik. Bukan ke singarane kuman pun anak sejadah sirah. Lamun mati anak dulur kan enak ragaman di kuburan. Ngobrol man. Sirah dewekan di kuburan. Nah, ngobrol karo siapa pelit amat. Oh masalah sejadah Ustaz. Iya. Emang apa kau? Wih, hampura Ustaz. Bukan tak Ustaz pun kena corona. Ay Gusti mati ning jalan nge. Lagi ngobrol loron kan kena corona. Kelimbang wong murid. Mengikuti peraturan yang ada tapi tidak mengetahui ilmu sopan santun tentang tata krama kita bersilaturahim. Jarak mati memati kata kena corona kita. Tapi corona ini kayak isin lah bilang. Kau dimin lah mami lah. Lagi pengajian orang enak. Masa iya wong lewat gorawan masa kita wih dusun corona kedua ada ngegelati nih sing ora salat sing salat menjalan ke sing mati males amat. Ini permasalahan hidup. Jadi tertulis nama makhluknya Allah itu di pohon di daun Sajaratul Yakin yang ketika jatuh jarak 40 hari sebelum kita meninggal dunia, maka makhluk Allah yang di langit mengetahui kita sudah jadi mayit. Begitu sudah 40 hari baru mulai berbeda daripada kegiatan-kegiatan mayit melalui proses yang sakit, yang lainnya dalam perjalanan. Itu malaikat Israil tugasnya. Israil itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau seandainya air sealam dunia ditumpahkan di atas kepalanya malaikat Israil, maka tidak ada satu tetes pun yang netes ke alam dunia, saking gede-gedenya Israil. Ini permasalahan adat istiadat di kita. Kalau ada orang sakaratul mautnya payah, ana sing ngomong, buka gentengnya siji. Ana sing manek maning nurut bae. Sing manek kepleset tiba mati. Sing sekarat mah ngaget, anak apa? Wong pun tiba mati ora dodok maning sing sekarat mah. Lamun seandainya yang namanya Israil itu lebih besar dari langit dan bumi, genteng siji sendi si gedene. Jadi itu yang dinamakan dengan mitos. Tapi orang tua dulu juga benar mitos-mitosnya. Kalau maghrib jangan suka nongkrong di depan pintu, masuk ke dalam rumah. Itu benar. Udah mah nggak sholat nongkrong di jalan, so antik wong. Kongkon salat orang gelem tolabul ilmi nggak mau. Akhirnya sok petang-tang peteng-teng. Nongkrong. Setan ya wayahe balik maghrib mah. Tas kekeluyuran awan. Barang anak mampir. Akhirnya kesurupan.
ngomong sing ora-ora, ngajak jelek dulur dewek, ditanggapi maning karo dukunnya. Juga ustad kok, sapa sirah? Aing, sapa? Kita ki bapane. Jawab aja dibohongi maning setan mah aja dijujurakan, aja diiyakan. Lamun setan yang ngejawab iki bapane, jawab bapane durung mati, iki anak. Ayo kita kan ibu nih orang kelingan juga setan ibu nih. Masih ada maning ibu nih kayak durung mati. Nah terus kita sapa emboh balik isin. Iki makan kita mah aneh, ustadnya so antik maning. Ana wong kesurupan diajak ngobrol pula lagi ngejaluk gendongan segala macam kelambi sing bagus sendal segala macam make up. Rupanya akal-akalan ustad rabine urung uli sing arane make up urung uli sing arane kelambi sendal arep lebaran melalui setan diajak ngobrol. Setannya dicubitkan tangannya lamun wong ngobati setan makan. Siapa iki ne? Teh wong iya. Barang baca ayat kursi, tak baca ayat kursi baca jika setan kita ke apal. Baca nih Yasin ke, aja dalam Quran. Yo kita sing ngarungun sing baca jika setannya. Kuwi ora hafal buku. Ustaz kayaknya. Kan sira mah tukang tahlil medeleng. Kan sira mah ustaz, iya pengen orang hafal tapi karena sering ngerungu ngajan orang ngedeleng kayak hafal kita Yasin. Wis aja ngisinakeun jika ustaz. Wis lah terserah sira arep ningan dibae lah. Terutama kalau ada orang yang kesurupan, jangan pernah orang yang sedang halangan melihat kejadian itu. Karena yang namanya setan itu lebih senang berdomisili atau bertempat tinggal di tempat kemaluan orang yang sedang kesurupan ataupun sedang orang yang sedang head. Kan pindah setan dicekel gini kan dipencet. Ngejerit. Wah, ya cuman yang uang kesurupan kita ngejerit dipencet. Pindah ning tangah pencet maning mencerit maning. Lamun seandainya setan pun pusatnya ada di tangan sini sama di kaki sini, permasalahannya bagaimana kalau dia pindah di orang yang sedang halangan sing dipencet apa nih? Lamun setan pun sing kesurupan wong lanang kan tangan karo sikil, wong wadon lagi halangan sing dipencet apa? Setannya ning kono sedang kok. Permasalahan mitos. Jangan dipercaya kalau ada kesurupan nih banyu bae. Wes nih, balik ya. Ya wes. Balik setan ya. Setan gak bakal betah tinggal di manusia sing ora elok ibadah mah panas pada bae. Bari panuan mana? Bergelem setan. Terus kayak gini. Karena kita malah menceramah pun orang elok nggo jam. Orang elok nggo sorban. Bahkan sering orang bertanya, Ustaz nggak pernah pakai sorban. Saya nggak pernah pakai sorban aja dipanggil Ustaz. Saya pakai celana lepis, orang ketemu saya tetap panggil Ustaz. Lepis. Nggak perlu pakai sarung saya mah pakai celana pendek semene hawe Ustaz. Mungkin kita masih Ustaz orang bisa diterkam maning Allah sing memuliakan. Cuma kita ada pengen jadi wali. Pengen mabur konon kan. Iya, ndak hilang konon. Darah ini senang bukan jadi Ustaz. Gati zaman saiki mah. Jadi permasalahan Ustaz. Tapi dalam mana melaku mahal ki Ustaz ki, baji. Tenang bae Ustaz. Bapak-bapak jamaah laku mahal di dalam maning anak pemilihan maning ya. Ustaz sih ditekani mah. Cuman umat mah pribadi sebodoh amat siapa bae sing jadi siapa bae sing ditoblos, orang mau penoblos siapa bae sing penting aja wadon. Karena lamun wadon nganiaya kita karo ulama-ulama sebandar Lampung lamun anak tablik akbar Maulid Nabi karo Rajaban. Lamun wadon sing jadi kan pasti dodokkan di tengah-tengah dan yang mulia. Ya Abah Muhar ning kene kita ning kene. Wah, wadon ning tengah. Balik bulat karo rabi. Enak, dodok karo wadon ning panggung di dalam uang kayak orang biakan. Barang di tengah acara kan kawan sambutan. Barang sambutan ngadekeun ning ngarep Ustaz Kiai kabeh ning buri baris. Jarane wong saya sambutan bari isin-isinkan goyang-goyang kan dia bapak-bapak. Ana Ustaz disiliti. Benar Ustaz disiliti tega sih rawang.
Wis milih sing lanang sing penting sapa bae wong asal ada wadah kita mah konon prinsipnya dipiluni syukur orangnya ora apa-apa iku mah hak kepribadian. Ya kan? Iya ta Pak? Lemes ngomongin wadon. Ini permasalahan kematian. Yang namanya kematian itu lebih besar daripada malaikat maut. Kematian itu lebih besar daripada malaikat maut. Ketika Israel diperintahkan oleh Allah untuk menggenggam yang namanya kematian, apa jawab Israel? Ya Rabb, bagaimana aku harus mengambil ruh? Bagaimana aku harus menggenggam kematian? Sedangkan kematian lebih besar daripada yang namanya malaikat Israel. Akhirnya sama Allah diberikan kekuatan, kekuasaan Israel untuk mengambil ruh kita semua. Pada akhirnya yang namanya kematian itu diam tak berdaya di genggamannya malaikat Israel. Tapi kata kematian, ya Rob, sebelum aku diambil oleh Israel, aku diberikan yang namanya kekuasaan. Aku izin sih mau naik ke atas langit. Aku ingin memanggil hamba-hambamu yang mereka semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap yang beruh pasti yang merasakan yang namanya kematian. Silahkan kata Allah. Naik kematian ke atas langit. Apa kata kematian? Anal maut alladhi ufarriqu baina kulli habib. Aku adalah kematian yang tugasku adalah memisahkan dua orang kekasih. Aku adalah kematian yang tugasku adalah menjadikan anak-anak menjadi yatim dan piatu. Aku adalah kematian yang tugasku adalah menjadikan seorang laki menjadi budak, seorang perempuan menjadi janda. Ini tugas kematian, memisahkan. Aku adalah kematian alladzi ubarriqu baina kulli habibin. Aku adalah kematian alladzi kana a'marul kubur. Aku adalah kematian yang tugasku adalah meramaikan pekuburan. Deleng lamun ada wong mati ora dikongkon ke teka kabeh ning kuburan. Kamu wonge bergaul. Ini tugas kematian. Akhirnya kata Allah diizini baru orang tersebut merasakan yang namanya syakaratul maut. Sakit yang sangat luar biasa. Tapi sebelum diambil oleh Israel ruh orang tersebut, Allah memanggil terlebih dahulu yaitu dunia. Alam dunia ini ngegulung mendekati orang-orang yang sakaratul maut. Apa kata Allah? Wahai dunia, tuntut hakmu kepada mereka sebelum ruhnya diambil oleh malaikat Israel. Dunia ngegulung. Marki nih kita. Ini mah tentang keimanan, orang bisa dideleng ya. Dunia ini mah ngegulung juga sobat jelaka wingi. Ya lah iman bin mau bicara. Ngegulung teka dunia. Apa juga dunia? Ya sih. Ala tastahi. Wahai orang yang maksiat, apakah kamu tidak malu waktu di alam dunia kamu berbuat maksiat? Apakah kamu tidak malu saat kamu di alam dunia kamu ini luar biasa kemaksiatan apa yang tidak pernah kamu lakukan? Hari ini panggil jabatan kamu. Hari ini panggil kekayaan kamu. Hari ini panggil yang namanya kemaksiatan yang kamu banggakan waktu hidup. Anda mendengar suara sholat, suara azan gak pernah pergi daripada tempat duduk untuk melaksanakan sholat. Hari ini aku tuntut hakku bahwa aku dunia yang kamu bersenang-senang di atas tubuhku. Besok kamu akan bersedih di atas tubuhku. Waktu kamu hidup di alam dunia, terang benderang dengan lampu dunia. Besok kamu di pekuburan akan aku jadikan gelapan. Waktu di alam dunia kamu senang hidup, waktu itu kamu dengan yang namanya gemerlap dunia, keluasan alam dunia kamu bangga, kamu luar biasa sombongnya. Besok aku akan jadikan tempat yang sempit untuk tubuhmu. Ini kata dunia. Dunia beres ngoceh, balik wis, gusti wis peragat urusan kita wis, dongkol kita selawas wis. Tenang juga Allah. Israel aja ini anak maning dipanggil sama Allah. Uang-uang kita, duit juga Allah. Kau tekani uang, sedurung dijukut roh, datang duit. Kata uang, sewaktu kamu di alam dunia kamu usaha luar biasa, dagangan kamu laris tapi nggak pernah bersodakoh.
kamu terlantarkan anak-anak yatim, kamu terlantarkan para alim ulama untuk membangun pondok pesantrennya. Kamu mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin, tapi di satu tempat ketika mereka meminta dana untuk pembangunan masjid, mana sedekah kamu, mana infak kamu, mana daripada kekayaan kamu? Apa pernah kamu masukkan ke dalam kantong mereka? Apa karena kamu tasarrufkan harta sebagai sedekah daripada kehidupan kamu, daripada bagian harta kamu, daripada kekayaan kamu? Kamu mengatakan rahmatan lil alamin, yang namanya Islam itu agama yang kau anuti. Rahmat itu adalah kasih sayang lil alamina, untuk orang-orang alam seluruhnya. Tapi mengapa ketika kamu melihat orang yang meminta di tengah jalan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan pondok pesantren, kamu tidak peduli dengan rasa rahmatan lil alamin di situ? Bayangkan kalau seandainya waktu itu kejadian yang namanya kecelakaan, yang namanya musibah, ketika kendaraan menerobos menumbur mereka yang meminta di pinggir jalan, apa ada rahmatmu pada waktu itu? Bayangi Pak, lagi ngejaluk-jaluk guna pembangunan masjid, kontainer lewat ditumbur kalau drum-drum beres. Mana ada terketuk hati kita rahmatan lil alamin di situ? Kata dunia, kamu dagang usaha dengan timbangan, udah timbangannya terbuat dari timah yang berat, mengurangi timbangan, di bawah timbangan kamu bikin lagi besi berani. Akhirnya magnet menempel, semakin berat timbangan, yang seharusnya 1 kilo pas, ini berkurang jadi seperempat. Dosa kamu pada waktu itu. Apakah harta-harta kamu pernah ditasarrufkan untuk pembangunan pondok pesantren dan yang lainnya? Apakah ketika ada orang yang meminta datang ke rumahmu dengan assalamualaikum dengan perut kosongnya, apa kamu beri uang, apa kamu marahi pada waktu itu? Kan kamu caci maki dia, kamu omongi dia, kamu dengan cerewet, dengan lisan kamu mengatakan kesombongan kamu, hartamu, masih memikirkan anak-anakmu yang pada waktu itu masih ada makanan sisa-sisa di rumah kamu. Kenapa tidak kamu berikan kepada orang-orang yang meminta pada waktu itu? Dunia menuntut, uang menuntut, disinilah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Satu waktu tidak ada manfaatnya daripada anak dan uang, terkecuali hati-hati orang yang selamat. Kita ini kan mendidik anak saat ini dengan kesombongan. Waktu itu dahulu wong masih main kelahar di anaknya tukun ini sepatu roda. Wong pengen makan orang kelagane, pinternya luar biasa, kreatifnya luar biasa. Orang ketuku sepatu roda gawe kelahar anaknya. Tetep bae wayah tiba mabung serut mah ya wis lah. Tapi zaman sekarang makan diajarkan anak-anak bukan beli sepeda lagi, langsung motor. Sombongnya luar biasa pada kamu saat memiliki motor yang baru. Bukan hanya sekedar klakson yang kamu pencet, tapi kamu hinggapi mereka, kamu samperi mereka, menegur, mengobrol. Bukan tujuan silaturahim yang kamu tunjukkan, tetapi kamu menunjukkan bahwa ini motor baru loh. Setelah kesininya dengan yang namanya kesombongan, karena kamu merasa tetangga kamu sudah mengetahui ini motor baru, kamu tegur ia bukan lagi dengan sapaan, bukan lagi dengan silaturahim. Diam kamu di situ mematikan motor kamu, tapi kamu dengan klakson doang kan. Semakin kesininya Allah memberikan kekayaan kamu semakin nyata, kamu semakin luar biasa kekayaannya. Kamu bukan lagi motor, tapi mobil yang kamu beli. Ketika berjumpa dengan saudara, berjumpa dengan tetangga, kamu buka kaca mobil tersebut, kamu berhenti di hadapan mereka, menunjukkan bukan silaturahim, tapi menunjukkan ini mobil baru loh. Besokan harinya masih dibuka kaca tersebut, masih menegur daripada tetangga, tapi udah gak diberhentiin lagi mobilnya sambil jalan. Kang, woi yo, kawanan doang kan sirah bang. Akhirnya kesini-sininya semakin sombong, kaca kamu tutup, klakson kamu hidupkan, tin doang kan sirah negornya. Semakin kesininya kamu gak pernah tegur lagi mereka, kamu tidak pernah sapa mereka, tetapi kamu memiliki rasa ketakutan yang dihantui oleh setan yang ada di dalam hatimu. Kalau seandainya kamu berjumpa dengan saudara dan tetangga kamu di tengah jalan, kamu negur dia, kamu punya ketakutan kalau negur pasti nebeng. Akhirnya kamu tetap sombong pada waktu itu. Hari ini harta kamu mana, kekuatan kamu mana, kekuasaan kamu mana, tunjukkan kepada Allah, kata yang namanya dunia dan uang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akhirnya apa jawab orangnya sakaratul maut? Ya Rabb,
Kalau seandainya kamu hidupkan kami kembali, kamu berikan rizki, kamu berikan kesehatan kepada kami, kami akan sholat 5 waktu, kami akan sodakohkan, akan tasorupkan harta-harta kami. Dunia itu hanya mataun qalil, perhiasan yang sedikit ya Rabb. Oleh karenanya beri bonus kami ya Rabb untuk hidup lagi di alam dunia. Kata Allah apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Ketika datang ajal seseorang maka tidak bisa dinego lagi, nggak bisa mundur, nggak bisa maju lagi. Wayahe sira kudu mati, dibetot kalau ijroin. Harta nggak ada yang ikut, dunia nggak ikut. Yang katanya sayang, kasih sayang nggak ada yang mau di kuburan. Kalau kita masuk neraka, di neraka masih banyak teman. Siapa teman kita? Yaitu orang-orang yang durhaka, ya orang-orang yang maksiat waktu di dunianya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka itulah teman-teman kita. Kalau kita masuk ke dalam surga masih banyak teman, orang-orang yang soleh, yang rajin sodako, itulah teman-teman kita di surga. Tapi di kuburan hanya satu orang, yaitu kita, jasad yang terbujur kaku. Gak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang bisa menemani kita? Siapa yang bisa menolong kita? Yaitu amaliyah kita waktu hidup. Laju apa maning urip kita kin lamun duduk gonan ning kuburan, enda terang pun amaliyah. Enda lapang pun amaliyah. Enda ning surga pun amaliyah. Nanti siapa orang yang meninggal dunia, yang baru meninggal dunia, kalau mendapatkan nikmat kubur, nikmat alam barzakh, maka akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang meninggal terdahulu yang mendapatkan nikmat Allah. Kok ditegur? Kayak Teh Ira ya anak ditegur. Hei, siranya tembekan dah, merene nih. Iya. Siranya telipen emang gering rong bulan. Garing apa bora jelas. Lah terus si Ika kan sehat dah. Alhamdulillah sehat, usahanya ge maju. Ngobrol mangkonon wong sing ning alam barzakh ning jero kubur pun lamun ulih nikmat daripada nikmat kubur ataupun nikmat alam barzakh. Tapi ketika ditanya, mamangkan ka premen urip sehat dah masih, dagangannya masih laku. Ih, deke mau ninggal lawas. Emang orang kependak teh kayak kita karo teteh kian. Orang wis mati konon pada baik. Wis teh deke mau wis lawas haul segala macam pirang balik. Berarti orang itu tidak mendapatkan kenikmatan alam kubur, kenikmatan alam barzakh. Ya makanya kayak kita mungkin ngobrol nih alam kubur, nih alam barzakh pun makanya. Masa iya wis digecet bumi, digecet kuburan lah apa sih negor pisan. Lantas doa-doa kita ini untuk apa sih? Kalau seandainya setiap malam Jumat ada yang doa minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu kalau seandainya daripada keluarganya tidak ada yang mengirimkan doa, maka minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu mencari sesuatu di bawah rerumputan. Mencari. Lagi ngegelati apa teh? Ya, lagi ngegelati kulhu, lagi ngegelati palak binas, lagi ngegelati tahlil. Mudah-mudahan bae yasin segala ku ana dulur-dulur kita sing ngedokon sodakoh kue ning musolah ku nunggal malam Jumat ndas maghrib. Mudah-mudahan bae aran kita kesebut minal muslimin wal muslimat jadi dikoreh-koreh kalamun keluarganya lah kasih ngirimi doa. Tapi kalau seandainya orang tua, anak-anaknya, kerabatnya, tetangganya rajin mengirimkan doa, orang tersebut santai bae ning kanane ge. Kang wong-wong mengelati ku amalia he kiriman doa kok kakang santai bae. Deleng ge amalia kita ku kirimane ku luar biasa. Iya ya. Tekang di kulkas goreng kamar kita mah ku ngoba freezer maning doaku. Itu kalau seandainya keluarganya rajin mengirimkan doa. Makanya kalau sedekah atas nama almarhumah, bisa jadi kita nanti menolong almarhumah di kubur sana. Rajin bae kirim doa, tas salat, al-fatihah, lis kanan bae. Senajan sing arane anak ning wong tua makana anak hubungan daripada nasab dan turunan, walaupun tidak disebutkan namanya tetap sampai doa kita di sana. Urusan uang ngebid'ah akan nulis orang papa. Bid'ah, tahlilan, manakiban, yasinan, bid'ah, dolalah yang sangat sasar, neraka tempatnya. Oke,
si rahmat gara-gara ngelakoni bid'ah manjing neraka ora apa-apa kita manjing neraka. Tapi sira dol ge mobil dol ge motor sira. Kenapa kok dikatakan bid'ah? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal ini. Lah Rasul nggak pernah punya mobil, ontak naik aja. Rasul nggak pernah duduk di karpet, pelepah korma duduknya juga Rasul. Jadi kalau Anda mengatakan ini perkara bid'ah, saya yasin niatnya baca Quran, urusan orang mati disiksa, maya disiksa hak Allah pun mah. Kan anak maning uang sih, apa kan pidyahnya, pidyah. Cuman man malak buka hadal man al istighfar di salatil mafrudati an kulli hadal man. Kita dengar jawab qabil tu hadal man alhamdulillahirabbil alamin wa hamduka hadal man. Karena sahibul musibah keluarganya tidak diberikan yang namanya pemahaman terlebih dahulu, dia berpikir bahwa dengan uang yang banyak tersebut dia mampu menebus dosa. Padahal dosa nggak bisa ditebus. Itu mah yang seharusnya 100 kali pukulan, iki mah cuma 10 balen sababnya daripada sodakoh pun. Karena lamun seandainya ini dipikirkan bahasanya adalah penebus dosa, kita orang ibadah saiki nabung bae duit sing wake, tak titipin ning Abang Muhar iki duit kita engko guna pidyah ya. Engko dibagi-bagi bae ku sing hadir ku 50 sisane balik di mana ning anak kita uli nyilih duit teh. Kan pidyah pun kawanan. Dihitung umurnya pirang tahun, kali salat, kali puasa, kalau dijumlah rupanya 100 juta, 100 juta dikelilingi, sing dibaginya mah 10 sisanya dibalikin maning, ngakali Islam kan mah. Yang disiksa sih mengkanan mah, harusnya mah begitu sudah saya terima, qabil tu adal mal, alhamdulillahirabbil alamin wa habbuka hadal mal. Saya ngomong dengan yang keliling, Kang Haji hampura kita duwe utang lemah pondok durung lunas, tak gawa ki, belengong kabeh jamaah. Kamu sahibul hajat ya mah, aduh duit uang di haji mereka ji apa terus uli si omat pun ngegawa duit pun ya uli kan harus diterima karena mereka kan jawab qabil tu hadal mal alhamdulillahirabbil alamin orang wahab buka maning somat orang yang maning digawa deh karena dia keperluan uli haji iya terus bayar utangnya embo. Ini proses yang harus dirubah nih dalam kehidupan kita. Ya kalau seandainya ya itu bukan berbicara tentang uang, berbicaranya tentang amaliyah di dunia untuk menggugurkan dosa, tukang beca kok orang dipidyahi, sing dipidyahi wong sugih bae kan. Berarti karena materi sira memikir wis mengenawar-nawar ning Islam, duit 100 juta kita uli cuma 50. Ini duitnya mah sombong karo beras sebaskom. Emas. Tetapi mungkin pemahaman orang-orang yang ilmunya lebih. Ini kita membuka wawasan saja. Bahwa semua juga hak Allah. Kalau Allah suruh menyiksa, ya harus disiksa. Tapi alhamdulillah, Bapak, para jamaah intinya, ayo kita laksanakan thalabul ilmi. Bukan khawatir anaknya balik ngaji, sing majlis taklim, bapaknya orang ngerti pisan hukum tajwid nakon. Pak, hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Siapa sih ngebunuh nun? Karena orang weruh bapaknya, darahnya nun ada sih ngebunuh banyak. Dihukum pirang tahun, juga bapaknya lampu orang diomongin ya Pak. Kita ini udah dibikin enak kok sama pemerintah kita, anak billing kan kan. Tinggal sogok bayar dana rokok sebungkus, rumah kita bu, anak kita loro billing siap. Daripada sing sebelah orang rokok, akhirnya boleh bilik. Kita alhamdulillah Pak Haji, rahmat mah gaji guru ngaji orang ulih, alhamdulillah. Bing suka Jawa Baru orang ulih, gaji guru ngaji, sing setahun 2 juta ya nih ya segini ya, ulih orang ulih turunan. Tadinya 1 juta naik 1,5 juta, kurang lebih 2 jutaan saya nggak dapat. Begitu didata dengan alasan kehabisan kuota, tolol duit pemerintah tinggal nulis doang rahmat siji doang di 2 juta kotak lah gajian udah saya tapi ratalah lancar sih. Iku mah entek kuotanya juga alhamdulillah ramangan duit pejabat gawe pondok laka proposal sing arane rahmatullah ning susunan baru gawe pondok gawe proposal laka. Allah, hendak Allah, kita menduwe Allah.
ngejaluk ning Allah. Ana wong 7 bahaji balik ceramah ngutus uang ning umah Ustaz, jika ketua donatur tuh wong sugih lah lumayan, lamun arep ana sodako Ustaz kongkon ning umah laka wong sodako kita sing ngamperi deke sing nekani kita tembek sodako, lamun kita cinta kani umah arane kita ngejaluk. Sombong kita nih manusia, di Ustaz sing lian langsung bae starter motor, ora si Omat mora tergiur. Bangun pondok bagus. Anak santri nih mak laka. Urusan ngamun ngajar makhluk mah manusia mah gampang, kita jin santri kita. Nabi Sulaiman siapa santrinya? Jin nurut, semut segala macam, bambu bisa melengkung di tempat si Omat. Ya ini proses kehidupan untuk kaum ulama, untuk para asatid, karena mereka tidak sabar menanti datangnya seorang santri yang untuk menuntut ilmu di pondoknya, hingga akhirnya mencari akal pondok dibikin sekolahan dengan gaya anak tersebut daripada pendidikannya sekolah doang harus ditambah dengan pondok, tapi mempersulit kehidupan masyarakat untuk menuntut ilmu karena dananya 5 juta, 9 juta, 12 juta, 15 juta daftar pondok, balik anaknya kongkon hadorat ngebulak balik. Bisa anak sekolah, anak pondok, masih laka santrinya gampang 3 tahun digawe yayasan yatim piatu. Beres. Arep anak santri tak apa, sing penting ana donatur sing nyumbang. Sugih tuku mobil, dineh bacaan ning mobil ning burine ku yayasan yatim piatu. Diintip mobile lakine, rabine anake loro. Yatime endi? Apa ini tidak dipertanyakan nanti di akhirat kalau ditakoni, duduk dipertanyakan lagi. Sopan amat dipertanyakan, ditakoni karo Allah. Ayo lelaga jadi ustaz pun orang gampang. Bengen zaman abaji muar baji yang ngaji. Bari lelagaan wong bengen mengaji pun. Tapi bisa karena apa, yang mengajarnya ikhlas, ridho, tulus, bukan santri yang memberi makan tapi kiainya yang memberi makan. Tempat kita gratis, mangan tak tanggung. Lah kasih mondok. Salah kita, ini salah orang tuanya. Begitu sing 6 juta, 9 juta sampai 15 juta. Heboh wong tuane cerita anak kita tembek daftar mondok 15 juta. Duitnya sing endi duit mekar. Ini mekar. Barang balik ya oleh anaknya. Astagfirullahaladzim, mondoki anak duit mekar. Hari bapak neng kone nonggoni apa mangane? PKH. Kan Indonesia sudah menciptakan kartu Indonesia Pintar. Gara-gara kartu ini anak kami pintar main kartu. Ini permasalahan di dunia tolabul ilmi. Nggak ada yang mahal untuk ilmu, mau orang bakal jadi. Lamun mahal mangkone dekene dola pikirnya seperti bagaimana dia waktu belajar. Dia harus memiliki mahal juga. Kalau zaman sekarang anak saya 4 tahun, udah biayanya paling murah itu 6 juta. Nanti anak saya mondok, pirang juta. Yakin guru be kiri pondok. Tapi pondok salapi gak usah khawatir Pak. Masukkan di susunan baru. Kita sih nanggung lamun balik orang lemu. Marahin kita. Ini jamu ustaz kawari luar biasa. Gratis. Mangan tak tanggung. Beli bapak silakan main Pak ke pondok-pondok yang mahal itu. Anak bapak perhatikan kalau makan nasi ini mewakeh, sekule wakeh, sepiring. Lauknya apa? Kates diserutikan, karo kerupuk, 15 juta. Tempat kita mah enak, pasti iwak bandeng memangan baik, iwak dongkol mangan baik, wong nunggal subuh nih makan gini pasar Tamin. Aku bigona santri iwak mangan. Gawat iwak apa? Kembung tak apa gawat. Iki 15 juta serutan kades. Apa nandure kiai ini pun kades. Bukan ke santri nyolong kan. Ini
Ini permasalahan bagaimana mau jadi, makanya beda. Santri yayasan sama santri salafi itu berbeda. Kenapa beda? Kalau santri salafi itu benar-benar kelihatannya kumuh, kelihatannya cumpang-camping, ketika hidup di masyarakat siap tempur, siap fleksibel. Tapi kalau santri yayasan yang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, mereka pulang. Kalau siapa ngobrol bahasa Inggris mau pada rup Allah. Jika bapak nih ngising deh kulit tangkel. Ya kita pernah kok adu argumen sama santri yayasan yang bisa bahasa Arab. Ya saya cuma bisa tanya pertamanya. Ya memang salah saya mungkin pada waktu itu. Al-tatakallamu bil-lughatil arabiyyah. Apakah kamu bisa berbicara dengan bahasa Arab? Jika dia aja nah astati walau qalilan. Ya aku bisa walaupun hanya sedikit. Apa maning jika dia. Be huruf jar ismi majrur. Huruf jar al-majrur kasrah dohid. Apa itu? Saya bilang ini narkib, bahasa Arab yang paling tertartibnya itu ini narkib namanya. Kami nggak belajar itu. Cemen dah, jangan ngobrol sama saya. Rumah, saking kita kalah. Santri salah aku bisa. Terus bahasa Inggris yes, no toilet bye. Mat mangan yuk, yes. Bayar mat no. Tapi toilet nakon. Lah kan yang mall manakon itu yang arahnya WC. Pasar Tamin ana WC umum. Yang mall mah toilet tulisannya. Aja kebalik, women orang men. Di iki malanang, tapi men tulisannya kan sing men wadon. Duh, dia rek moyo kayak kuang kalian. Aja. Sing men pun gak sini wadon iki kana wowon iki. Karena si bowo mungkin lah wis manjing ya wis tempat bahan. Oke salah karena semua juga proses belajarnya harus halalan thayyiban mubarakan. Memberi uang anak untuk belajar thalabul ilmi itu harus yang halal, yang barokah, pisahkan daripada materi itu. Tapi kalau bapak-bapak mencari anak agar lulusan sekolah, wes orang bakal jadi uang. Orang bakal pak, karena benar jadi uang memang orang mondok. Hi bapak-bapak dua anak lulusan sing arane SMA sampai dengan kuliah. Arab jadi RT kudu dua modal 700.000. Daftar RT ku 700.000. Ku RT doang. Anggota dewan 1M. Lamun orang 1M orang nyiram mah wah ni piro. Duit sing endi? 1M pun wong mondok ke sekolah mungkin duit sing mekar. Gimana anggota dewan segala macam. Wis dipondoki bae nyelameti bapak ning sakaratul maut, nyelameti bapak tekan ning kuburan, bapak manjing ning surga adem ayem. Terus tahu wis kena. Hah? Minum dikit minum. Ora elok minum kita mah. Si Rahmat malah menceramah ora elok minum. Karena diciptakan Allah kongkon bersyukur melalui air ludah yang saya telan. Ludah wis wis ya, payah semene ya. Intine matolabul ilmu. Kita ini belajar untuk mempersiapkan amaliyah ketika sakaratul maut, pertanyaan di alam kubur nanti, sampai kita dihisab amal. Insya Allah kalau Bapak memiliki generasi penerus amaliyahnya, anaknya bisa mendoakan setiap waktu, setiap saat, insya Allah surganya Allah Bapak raih. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri dengan salam titip ning yatim mekia, diurusi aja dimarah-marahi, bukan gedene jadi wong sukses sababiah ridho wong tuane uis ngandung 9 bulan, ngurusi 2 bulan sempet bari gering-gering ngurusi anak, bukan memang doane diempos akan ning ubun-ubune anak tersebut menjadi orang yang sukses, menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang luar biasa di mata Allah. Bapak-bapak bakal kedukung kone terakhir. Ini titipan saya. Yakinkan anak yatim tersebut bisa nolong ibunya nanti di akhirat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.